Halo, selamat datang di kelas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita masuk pada materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, jika kalian memiliki buku PPKN seperti yang ada di gambar ini, silakan buka bab 1 di halaman 3. Pertama-tama kita akan bahas mengenai makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM itu terbagi menjadi dua, yaitu hak dan asasi. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang atau oleh setiap manusia dari sejak ia lahir. Sedangkan asasi adalah bersifat dasar. Jadi secara kesimpulan hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki sejak ia lahir. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan menurut Jan Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, maka pada hakikatnya dalam HAM terkandung dua makna. Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. Nah, artinya tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak tanpa pembatasan karena batas HAM seseorang. Jadi HAM itu melekat pada orang lain. Bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Jadi, manusia tanpa HAM tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Manusia dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. Dan juga tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Semua pasti ingin merdeka atau ingin bebas tanpa adanya suatu penjajahan. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. Tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara, termasuk kalian ya. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya, lahir maupun batin. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama, hakiki, yang kedua universal, yang ketiga tidak dapat dicabut, dan yang keempat tidak dapat dibagi. Nah, setiap ciri-ciri khusus yang ada dalam hak asasi manusia memiliki pengertian masing-masing. Yang pertama, hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Demikian pembahasan kita mengenai makna hak asasi manusia.
Jadi sekarang kita akan masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu makna kewajiban asasi manusia. Coba kalian amati kedua gambar ini. Nah, ini adalah gambar kerja bakti yang merupakan salah satu bentuk perwujudan kewajiban asasi manusia. Jadi selain kita memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban sebagai manusia. Jadi dari dua peristiwa yang ada dalam gambar memberikan gambaran bahwa selain mendapatkan hak, setiap orang juga mempunyai kewajiban. Kalian tentunya juga mempunyai kewajiban sebagai seorang anak. Kalian harus melaksanakan perintah orang tua, misalnya membantu membersihkan lingkungan rumah. Sebagai seorang pelajar, kalian dituntut untuk mematuhi tata tertib sekolah, misalnya melaksanakan tugas piket kebersihan. Sebagai anggota masyarakat, kalian juga harus mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat, misalnya ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Begitu pula sebagai warga negara, kalian juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan semua ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya membayar pajak. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Misalnya seseorang pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalankan kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Jadi demikianlah pembahasan kita pada hari ini mengenai makna hak asasi manusia dan makna kewajiban hak asasi manusia.